Kaulah segalanya, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Thank you Lord Jesus. Syukur atas setiap rencana-Mu Tuhan, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu dan jadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat untuk keluarga kami, Tuhan. Kami ucapkan, Tuhan, berkat atas kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Bagi keluarga kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu pasti terjadi dan mengubahkan keluarga kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas keluarga kami. Bagi doa ini, bagi gereja kami, Tuhan, bagi tim doa pagi juga, Tuhan, bagi family community kami, bagi semuanya, Tuhan, setiap komunitas pekerjaan apapun, Tuhan, bagi pekerjaan kami, bagi kesakitan kami, bagi apapun, Tuhan, bagi keuangan kami percaya itu akan diubahkan untuk hanya kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Terima kasih, Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Karalah basyikita kayaralah bayaralah bayar. Kiralah bayaralah urapi, Tuhan. Penuhi kami, Yesus. Sembuhkan, Tuhan. Kuatkan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kiralah bayaralah 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 basyikita kanayaralah bayanara basyikiralah bayaralah bayar. Terima kasih, Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan,
setiap keluarga-keluarga yang belum tahu tentang keselamatan Tuhan. Mari kita doakan keluarga-keluarga kita di dalam maupun di luar. Doakan untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan sekeliling teman-teman siapapun itu. Bapak pulihkan Tuhan, Bapak ampuni Tuhan, kembalikan Tuhan keluarga kami. Kirala masyakata kaya rala basyanta karala, dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Yesus. Pulihkan Tuhan kembali keluarga kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk semua yang ada di sini, mungkin ada suami ataupun orang tua, bahkan anak-anak kita yang belum kenal Tuhan, bahkan saudara-saudara, paman, bibi, siapapun juga. Mari kita doakan selalu agar mereka bisa mengenal Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap keluarga. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Yesus. Buat keluarga-keluarga yang saling menyakiti Tuhan. Buat keluarga-keluarga yang selalu mengingat akan masa lalu. Bahkan diri kami Tuhan yang selalu terintimidasi apapun itu Tuhan. Pulihkan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Irala masyikita kaya rala bayarala basyata karala bayarala. Yarala masyandara bayarala masyikita kaya rala bayarala. Tuhan pulihkan, ampunilah keluarga kami, dan pulihkan kembali keluarga kami, dan pulihkan kembali keluarga kami, dan pulihkan kembali keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Yesus. Terima kasih Engkau sudah turun, hadirat-Mu sudah menyertai kami senantiasa. Tuhan, kami rindu mengerti untuk kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berikanlah kami Tuhan agar menjadi haus dan lapar untuk menyelidiki melalui firman-Mu Tuhan, kepada kehidupan yang penuh dengan anugerah dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu Pastor Andreas Tuhan, agar apa yang Engkau firmankan dapat menerobos, meriman dan bertindak setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan pada Pastor Andreas. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-28. Injil Matius 20 ayat 20 sampai ke-28. Namun pagi hari ini saya mau membaca 2 ayat saja yang menjadi dasar bagi kita pagi ini, yaitu ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, B yang berkata demikian. Tidakkah demikian di antara kamu,
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Puji Tuhan. Saudara, walaupun masih 2 tahun lagi Indonesia melangsungkan pemilihan presiden, tapi kita tahu semua ya sejak saat ini Indonesia sudah eh, suasananya sudah mulai menjadi hangat, suasana politik sudah mulai menjadi hangat karena berbagai partai politik saat ini sudah berancang-ancang untuk mempersiapkan kader terbaiknya menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Maka di media online, ya di media televisi dan lain sebagainya kita bisa melihat berbagai manuver politik dilakukan oleh partai-partai politik untuk ya atau agar jagonya nanti, calonnya nanti bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Nah, mirip dengan keadaan di Indonesia saat ini, ya, saat itu juga murid-murid Yesus, ya, kita tahu bangsa Israel saat itu masih dijajah oleh bangsa Romawi, dan murid-murid Yesus punya keinginan agar satu kali kelak Yesus menjadi seorang pemimpin politik, ya pemimpin politik bagi bangsa Yahudi yang bisa mengalahkan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Nah, mereka berpikir, murid-murid berpikir kalau satu kali nanti Yesus menjadi seorang pemimpin politik di atas bangsa Yahudi, ya menjadi seorang raja di atas bangsa Yahudi, maka tentunya ya murid-murid orang-orang yang terdekat dengan Yesus tentunya akan mendapat jabatan yang penting. Makanya sebelum hal itu terjadi, murid-murid sudah bertengkar. Mereka sudah memperebutkan posisi mana yang terbaik untuk mereka semua. Ya, itu latar belakangnya daripada renungan ini. Nah, ya, kemudian apa yang menjadi respon Yesus? Yesus ya mengajarkan kepada kita pagi hari ini tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin itu. Ya, ada 4 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, menjadi seorang pemimpin itu artinya kita memiliki komitmen. Kita harus memegang komitmen. Ya, ayatnya ditulis di sana, dapatkah kamu meminum cawan seperti yang akan aku minum, dan dapatkah kamu dibaptis seperti yang akan aku terima, katanya. Murid-murid ya dengan segera menjawab, kami dapat. Ya, mereka berpikir begitu mudah menjadi seorang pemimpin, padahal jadi pemimpin itu tidak segampang apa yang mereka pikirkan, ya. Karena kepemimpinan itu nomor satu tadi harus pegang komitmen. Komitmen itu artinya merupakan sebuah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain. Jadi kalau kita ambil komitmen, berarti kita rela mengikatkan diri kita kepada orang lain. Nah, ya seringkali kita mau menjadi pemimpin, kita seringkali mau mendapat kedudukan yang terhormat, tetapi kita tidak mau bertanggung jawab. Ya, kita mau jadi orang yang terhormat, kita mau jadi seorang pemimpin, tetapi ketika ada masalah datang, ya kita lari dari tantangan. Ya, atau yang berbahaya adalah kita mencari kambing hitam. Ya, kita mempersalahkan kiri, kanan teman kita, ya sebenarnya yang salah adalah hidup kita. Nah, kalau seperti itu sikapnya, itu bukan seorang pemimpin yang baik. Kita nggak berani mengambil komitmen kalau begitu. Ya, sebab kita tahu ya seorang pemimpin itu pasti ada konsekuensinya. Ya, ketika menjadi seorang pemimpin itu ya, kita pasti harus menghadapi konsekuensi. Itu dari konsekuensinya adalah kita harus pegang kuat komitmen kita itu. Ya, tidak mudah dilepaskan. Saya seringkali melayani pemberkatan pernikahan. Ada beberapa pasangan yang ketika mau mengucapkan janji pernikahan, mereka terus terang ngaku kepada saya. Dia bilang, Pastor, mohon maaf, saya tidak hafal janji nikahnya. Ya, nah saya bilang nggak apa-apa. Kalian tidak hafal janji nikah bukan jadi masalah. Ya, karena janji nikah itu diucapkan paling lama 10 menit selesai. Tapi saya bilang,
yang utama dalam janji nikah itu bukan pengucapannya, tapi apa? Menjalani pernikahan itu. Itu yang jauh lebih penting dari sekedar hafal janji nikah. Karena apa? Karena di akhir kalimat sebuah janji nikah, di sana dikatakan sampai maut memisahkan kita. Nah, saya bilang itu yang susah. Ya, dalam sebuah pernikahan, ketika kita ambil komitmen masuk di dalam sebuah pernikahan, maka yang sulit adalah kalimat yang terakhir tadi. Sampai maut memisahkan. Artinya sebelum maut memisahkan kita, kita tidak boleh berpisah. Ya, apapun juga alasannya. Jadi saya bilang, janji nikah itu 5-10 menit selesai diucapkan. Tetapi komitmennya itu yang harus kita pegang seumur hidup. Ya, dalam perjalanan rumah tangga kita, itu yang harus kita pegang seumur hidup. Jadi yang pertama, untuk menjadi seorang pemimpin, ya, untuk bisa masuk di dalam sebuah keluarga, untuk bisa memegang sebuah jabatan, ya, baik di dalam gereja, di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan, atau apapun juga, maka yang pertama dan yang utama adalah kita harus bisa pegang komitmen kita. Itu yang pertama yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Yang kedua, tentang kepemimpinan ini, Yesus katakan bahwa untuk menghadapi sebuah jabatan atau menjadi pemimpin itu adalah sebuah anugerah. Ya, sebuah anugerah. Itu adalah sebuah pemberian. Jadi kriterianya ya bukan pada kita. Bukan tentang kita, bukan dari kita, tetapi dari siapa? Dari si pemberi anugerah itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi, ya, yang kedua tentang kepemimpinan Kristen itu adalah sebuah anugerah. Itu sebuah kepercayaan. Kalau kita diberi jabatan tertentu, ya, baik dalam gereja ataupun di luar gereja, itu adalah anugerah. Kita mendapatkan anugerah. Kita mendapatkan suatu kepercayaan. Jadi ya bukan tergantung dari kita. Ya, bukan tergantung dari siapa kita, apa kepandaian kita dan sebagainya, tapi tergantung dari si pemberi anugerah. Kalau si pemberi anugerah itu mempercayakan jabatan itu kepada kita, maka kita dijadikan seorang pemimpin. Maka kita bisa dijadikan seorang pemimpin. Nah, kita bisa menjadi seorang hamba, maka berarti kita siap menerima tanggung jawab itu. Ya, jadi yang kedua, kita tentang kepemimpinan itu kita diberi anugerah, kita dipercayakan. Jadi bukan siapa kita, tapi karena Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Karena Tuhan memandang kita layak untuk menerima anugerah itu. Yang ketiga, ya, kepemimpinan itu berarti kita siap menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang hamba. Dalam bahasa aslinya, seorang pelayan atau seorang hamba itu, ya, itu katanya adalah doulos. Kata yang dipakai itu doulos. Saudara tahu arti doulos? Doulos itu artinya keset. Saya percaya ibu-ibu di rumahnya masing-masing pasti punya keset. Ya, keset itu gunanya untuk apa ya? Tentu untuk membersihkan kaki kita. Kalau kita jalan dari luar, mau masuk ke dalam rumah, biasanya kita lepas sepatu atau lepas sandal dan kita keset dulu. Kaki kita kesetkan dulu, ya. Kita bersihkan dulu di keset, baru kita masuk ke dalam rumah. Atau mungkin baru kita masuk ke dalam kamar. Nah, jadi seorang hamba itu artinya kita harus siap menjadi seorang pelayan. Ya, seorang yang seperti keset itu. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dalam kerajaan Allah seorang pemimpin itu tidak bersikap ya seperti seorang yang pemimpin di dunia ini yang menggunakan kuasa atau otoritasnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, harus dihormati, harus dihargai dan sebagainya. Ya, bukan itu yang Yesus ingatkan. Kalau mau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba, menjadi seorang doulos tadi itu, berarti kita harus siap ya memandang orang lain itu sebagai saudara kita untuk dilayani. Untuk kita bisa melayani orang lain. Orang-orang yang Tuhan percayakan ada di bawah kita. Ya, bukan untuk ditindas, bukan untuk dimanfaatkan, tapi
Ya, banyak kali orang punya kepemimpinan, ingin sebuah kepemimpinan, ya, tapi motivasinya dia ingin mengambil sesuatu dari orang-orang, ya, yang dia pimpin itu. Yang Yesus ajarkan adalah kalau kita menjadi pemimpin, kita harus siap melayani. Kita harus siap menganggap mereka itu sebagai satu saudara dan kita siap untuk melayani mereka. Ya, ingat, ya sebagai seorang pemimpin kita ini dulos. Kita ini cuma keset aja. Siap kebersihin. Ya, nggak ada keset yang menorang. Ya, untuk membersihkan kaki kita. Nggak ada. Ya, tapi keset harus siap untuk membersihkan kita menerima kotoran dari kita. Itu yang ketiga tentang peran Yesus. Ya, tentang peran kepemimpinan. Yang terakhir, ya, bagaimana Yesus mengajar tentang kepemimpinan adalah seorang pemimpin itu sedia berkorban. Ya, tentunya seorang pemimpin itu dia harus rela berkorban. Ada sifat dari seorang pemimpin. Ya, jadi sedia berkorban itu adalah salah satu sifat dari seorang pemimpin. Ketika seseorang menjadi pemimpin, maka dia juga akan memberikan dirinya sepenuh secara utuh untuk membela umatnya, untuk membela anggotanya. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk bisa mengikut Yesus. Ya, Yesus rela berkorban, dia mati di kayu salib untuk kita semua. Ya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita ingat doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau boleh, ya, cawan inilah. Tapi kalau tidak, biar kehendakmu yang jadi. Nah, itulah seorang pemimpin. Ya, dia rela menyerahkan hidupnya, kesediaan dia berkorban, ya, bagi umatnya, untuk kita semua. So, kalau tidak, kita yang mati saat ini, kita yang berdosa ini, kita yang harus menanggung dosa kita. Tapi kita bersyukur kita memiliki Yesus yang dia rela mati untuk menebus dosa kita. Ya, dia rela mati untuk menebus kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga kita tidak perlu lagi kita yang mati, tidak perlu lagi, ya, tapi Kristus yang sudah rela mati. Dia menggantikan segala dosa kesalahan kita, pelanggaran kita. Nah, itulah seorang pemimpin, saudara. Jadi seorang pemimpin itu, ya, kita orientasinya bukan kepada kedudukan atau kemuliaan, ya, tetapi berorientasi pada pemberian diri dan siap melayani orang lain. Karena kesempatan untuk melayani itu datangnya dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita belajar apa hal secara singkat tentang kepemimpinan. Ya, jadi ketika murid-murid sedang memperebutkan jabatan, ketika murid-murid saat itu sedang memperebutkan kedudukan yang penting, ya, ternyata Yesus mengajar yang berbeda. Ya, Yesus mengajar yang berbeda dengan apa yang konsep yang mereka pikirkan saat itu. Ya, mereka pikirkan kepemimpinan itu sebuah jabatan, sebuah hal yang dihormati, sebuah hal yang bisa menaikkan harga diri mereka dan sebagainya. Ya, bahkan mungkin mereka bisa mendapatkan keuntungan dari jabatan itu, dari kepemimpinan itu. Ya, tapi Yesus justru mengajar sebaliknya. Ya, menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi saya ulangi, kita bersedia mengambil komitmen, dan komitmen itu seumur hidup. Ya, kita nggak bisa lepaskan itu. Ketika ada masalah, kita lepas tanggung jawab. Ya, ketika ada masalah, ya, kita cari kambing hitam, kita mempersalahkan orang lain. Ya, itu bukan pemimpin yang baik tentunya. Ketika ada masalah, kita yang harus bertanggung jawab. Ya, saya pernah dengar cerita kapten kapal itu. Ya, kalau kapten kapalnya karam, ya, kapten kapal di laut, maka yang terakhir yang harus terjun ke laut itu adalah si kaptennya. Ya, bukan dia yang pertama kali terjun, dia yang melarikan diri duluan, bukan. Ya, tapi yang dia yang adalah yang terakhir. Nah, itulah sebuah komitmen kepemimpinan. Dia rela, dia menjadi penanggung jawab dari semua keadaan yang terjadi. Ya, dia rela ambil komitmen. Yang kedua, ya, ada kepemimpinan itu sebuah anugerah. Jadi kalau kita nggak perlu sikut-sikutan, nggak perlu iri hati. Ya, kalau ada orang lain
diangkat dalam jabatan tertentu. Kalau ada orang lain mungkin yang lebih muda dari kita diangkat jabatannya lebih tinggi dari kita, ya kita nggak perlu diangkat. Nah, kepemimpinan itu artinya adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah. Ya, kita bersyukur ada teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang diangkat lebih tinggi. Berarti dia diberi kepercayaan ya oleh si pemberi jabatan itu, yaitu Tuhan kita Yesus. Yang ketiga, kalau menjadi seorang pemimpin, kita siap menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan, menjadi kesep, ya kita harus siap melakukan itu. Artinya kita tidak boleh seperti kepemimpinan dunia. Ya, begitu jadi pemimpin kita minta dihormati, minta dilayani, minta segala macam. Ya, tapi ketika jadi pemimpin, kita seharusnya kita lah yang melayani. Ya, dan yang terakhir, jadi seorang pemimpin kita sedia berkorban dalam semua hal. Seringkali kalau berkorban harta mungkin kita sanggup, tapi ketika berkorban perasaan, ya, nah ini yang menjadi persoalan, ini yang seringkali jadi pergumulan. Ya, seringkali kita bilang, saya sih nggak apa-apa, dilangkahi, padahal sebenarnya apa-apa. Ya. Wah, tapi ya jangan begitu. Nah, saudara, ya, apakah kita siap menjadi seorang pemimpin? Artinya kita siap korban. Ya, kita benar tapi dipersalahkan. Kita apa? Kita tidak dianggap, tidak dilihat dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus siap untuk bisa berkorban, untuk bisa melayani dengan ya, karena kita tahu jabatan itu, kepemimpinan itu berasal dari Tuhan kita, ya, ya, dan bukan tergantung dari kita, tapi tergantung dari si pemberi jabatan itu, si pemberi kepemimpinan itu. Puji nama Tuhan. Ya, kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, ya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Saya serahkan kepada pemimpin selanjutnya untuk memimpin di dalam doa. Terima kasih Pastor Andreas untuk firman Tuhan yang luar biasa. Mari teman-teman kita bersatu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan, mengucap syukur, terima kasih untuk setiap hari yang telah Kau berikan untuk kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul, bersatu hati ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah dengan bebas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh berdoa sepakat untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami, Tuhan berkati dan lindungi kunjungan Presiden Jokowi di Ukraina dan Rusia ya Tuhan, agar selamat dan berhasil memberi kontribusi untuk menangani krisis pangan dan imbas perang ya Tuhan, dan mendorong agar kedua negara boleh berdamai. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu turun atas Presiden kami Jokowi ya Tuhan. Begitu banyak bahaya di tengah situasi perang ini ya Tuhan, baik dari serangan rudal ataupun dari pihak-pihak yang lain ya Tuhan. Tuhan, biar penyertaan-Mu turun atas Pak Jokowi ya Tuhan. Tuhan lindungi dan jagai mereka ya Tuhan, dengan timnya ya Tuhan, yang saat ini sedang ada di Jerman dan juga akan pergi ke Ukraina dan Rusia ya Tuhan. Mari Tuhan, penyertaan-Mu sempurna supaya Kau pimpin dengan hikmat dari Tuhan sendiri, supaya Pak Jokowi boleh dengan bijaksana ya Tuhan, boleh mengatakan segala sesuatu kepada Presiden Putin dan Zelensky ya Tuhan, supaya ada kedamaian, mereka boleh diluluhkan hatinya ya Tuhan, walaupun Indonesia bukan negara apa-apa ya Tuhan, masih negara kecil ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan, kalau penyertaan Tuhan turun atas Pak Jokowi, Tuhan akan memberikan kedamaian ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk 5 provinsi di Indonesia ya Tuhan,
dengan penduduk miskin terbanyak pada saat September 2021 ya Tuhan, yaitu Jatim, Jabar, Jateng, Sumut, dan NTT. Kami berdoa agar Inpres nomor 4 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim bisa dilaksanakan dengan baik. Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menyertai bangsa Indonesia ya Tuhan dengan segala macam permasalahannya ya Tuhan. Untuk pendudukan miskin ini ya Tuhan, biar pemerintah boleh dengan hikmat-Mu ya Tuhan, menyertai mereka dengan kebijakan-kebijakan yang baik ya Tuhan, supaya kemiskinan ini boleh teratasi dan mereka boleh mendapatkan penghidupan yang layak ya Tuhan. Masyarakat di Indonesia boleh menjadi masyarakat yang sejahtera ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar Pertamina dan PLN melakukan efisiensi anggaran dengan serius ya Tuhan. Tidak terjadi kebocoran, mengingat negara telah memberikan banyak subsidi dan kompensasi kepada kedua perusahaan tersebut. Tuhan, kami tahu di Indonesia ini banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran, korupsi-korupsi ya Tuhan, baik di tingkat tinggi maupun tingkat rendah ya Tuhan. Karena itu Tuhan, hikmat-Mu turun ya Tuhan atas pemimpin bangsa ini supaya mereka boleh takut akan Tuhan, mereka boleh menggunakan setiap anggaran itu dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mau melihat Indonesia maju ya Tuhan. Tidak hanya terpuruk dengan korupsi ya Tuhan, dengan segala macam hal-hal yang digunakan untuk kepentingan pribadi sendiri ya Tuhan. Biar pejabat-pejabat boleh melakukan itu dengan penuh tanggung jawab untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bapak, kami juga boleh bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah saat ini dengan bebas, tapi kami tahu ya Tuhan, ada paham khilafah ya Tuhan, yang sangat bahaya ya Tuhan untuk bangsa Indonesia, terutama menjelang pemilu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak ingin anak cucu kami nanti tidak leluasa beribadah ya Tuhan. Dan kami sendiri kami percaya, kami mendoakan terus-menerus ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Biar bangsa Indonesia boleh terbebas dari paham khilafah ya Tuhan yang ingin dilakukan oleh segelintir orang ya Tuhan. Tuhan hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan Indonesia ya Tuhan. Kami ingin Indonesia maju ya Tuhan. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, kami ingin melihat bangsa kami sejahtera, kami ingin melihat bangsa kami maju ya Tuhan. Dan kami ingin ada kedamaian di negeri kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin TDP dan gereja kami ya Tuhan, yang begitu setia ya Tuhan, Pak Kianli, Pak John Minata, Pastor Darius, Pastor Deborah ya Tuhan, Pastor Andreas dan Pastor Arthur ya Tuhan. Terima kasih untuk kepemimpinan mereka ya Tuhan, berikan mereka komitmen terus ya Tuhan untuk memimpin kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kepemimpinan mereka ya Tuhan, biar mereka boleh menjadi hamba yang baik dan setia rela berkorban terus ya Tuhan. Terutama untuk mengatasi konflik dan masalah-masalah di TDP ini ya Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat kepada Pak John dan juga Pak Kianli ya Tuhan. Berikan kesehatan terbaik, berikan sukacita di hatinya ya Tuhan, dan Tuhan berkati dalam setiap usahanya ya Tuhan dan keluarganya ya Tuhan, anak istrinya ya Tuhan, Tuhan sertai semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh TDP ini ya Tuhan, berikan kesehatan kepada kami semua untuk seluruh masalah pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan yang menjawab satu persatu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berikan kesejahteraan di dalam keluarga kami ya Tuhan. Tuhan pulihkan setiap hubungan kami yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan berkati usaha dan semua bisnis ya Tuhan yang dilakukan oleh seluruh anggota TDP. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami dan waktu Tuhan yang terbaik untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di TDP. Terima kasih Bu Nita yang sudah berdoa dan juga Bu Melan yang sudah melayani di WL. Hari ini juga saya berterima kasih buat Pak Andreas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, singkat, tegas,
dan sangat berbobot. Saya mau katakan luar biasa. Karena apa? Karena kalau orang anak muda bilang, ini gue banget gitu. Ya, ini gue banget. Ya, hari ini benar-benar saya tuh diingatkan tentang kepemimpinan. Ya, informasi aja saya memimpin sebagai wakil ketua dari perkumpulan direktur di AIA seluruh Indonesia. Saya juga duta daripada perkumpulan agen asuransi Indonesia, bahkan rencananya akan menjadi ketua juga. Bahkan juga saya menjadi pengurus di Asyr dan juga menjadi Tuhan tempatkan di TDP. Yang terlebih istimewa adalah saya menjadi kepala keluarga. Ya, ini perlu komitmen semuanya. Perlu komitmen. Pada saat di Asyr, ya jam 8 pagi harus ada di gereja. Ya harus komitmen gitu untuk ya tetap di sana. Perjalanan seperti apa? Nggak mulus Bapak Ibu, ya nggak mulus saya katakan. Kenapa? Karena ya untuk di gereja banyak sekali mungkin orang-orang yang menginginkan posisi tertentu sehingga menghalalkan segala cara. Tapi saya selalu ingatkan, apapun yang kita dapatkan sebagai pemimpin ini adalah anugerah. Ya, saya katakan kalau saya di gereja, di pengurus Asyr, ya, diposisikan di Asyr boleh, mungkin di supervisor terserah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Ya, jadi nggak usah pusing kalau andai kata teman Bapak Ibu mungkin digeser, ya itu anugerah karena semua hidup kita dalam rencana Tuhan. Anugerah saya juga sebagai pemimpin rumah tangga. Ya, kemarin saya merayakan ulang tahun 29 tahun, perjalanan up and down, ya, itu Pastor Andreas juga tahu kondisi keluarga saya seperti apa, saya suka cerita ya seperti itu ya. Jadi artinya kalau nggak komitmen, ya kita akan jatuh. Ya, di mana menjadi pemimpin juga harus siap menjadi hamba, ya harus melayani, ya, siap menjadi keset tadi dikatakan dan bersedia berkorban. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu menjadi pemimpin di mana Tuhan tempatkan. Itulah ada anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena apa? Karena enggak semua orang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin atau menjadi kepala rumah tangga ataupun menjadi pemimpin-pemimpin di gereja. Ya, itu anugerah. Puji Tuhan, hari ini